Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik sekali dong pastinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini pertama kalinya kita bertemu, atau mungkin ada yang sudah bertemu dengan saya, atau bahkan sudah kenal. Oke, alangkah lebih baiknya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Abadi Ali Pranoto Utomo. Nama panggilan saya biasanya Wahyu. Kalian boleh memanggil saya Abadi, Ali, Pranoto, ataupun Utomo, asalkan yang penting sopan. Tapi teman-teman saya biasa memanggil saya Mas Bat. Baik, kemudian saya lahir di Semarang tanggal 2 September tahun 2000. Kebetulan saya juga tinggal di Semarang, yaitu di Desa Kaligetas, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pendidikan saya dulu di MI Miftahul Huda Kaligetas. Di sini ada yang dari lulusan MI Miftahul Huda, salam kenal dari saya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke tingkat MTS di MTS Al-Watuniyah Tlogosari Semarang, kemudian di EMA Al-Watuniyah Tlogosari Semarang, dan sekarang saya masih menempuh pendidikan S1 jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Wali Songo Semarang. Saya mempunyai suatu misi atau moto hidup, yaitu jadilah pemuda yang berperan, jangan baperan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ditulis di kolom komentar. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Pada kali ini kita akan belajar mengenai puasa sunnah. Nanti kita akan mempelajari mengenai apa pengertian puasa, macam-macam puasa sunnah itu apa saja, kemudian hikmah atau keutamaan-keutamaannya itu apa. Oke, langsung saja, tidak usah pakai lama. Mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang ada di PowerPoint yang telah saya buat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai puasa sunnah. Sebelum kita masuk ke materi inti mengenai apa itu puasa sunnah dan macam-macamnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu puasa. Apa definisi, pengertian, atau arti dari puasa? Puasa menurut bahasa berasal dari bahasa Arab saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Jadi kata-kata saum atau siam dalam bahasa Arab berarti menahan diri dari segala sesuatu. Ini dalam konteks apapun, seperti kita menahan beban, menahan diri, menahan makan, minum. Dalam konteks bahasa bisa disebut dengan orang yang berpuasa. Kemudian puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Hal-hal yang membatalkan puasa apa? Di antaranya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh seperti makan, minum, dan lain-lain. Dan waktunya kapan? Waktunya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Kemudian kita masuk ke dalam materi, yaitu apa macam-macam dari puasa sunnah. Jenis-jenis dari puasa sunnah apa? Di antaranya yang pertama puasa Syawal, kemudian ada puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Pelaksanaan puasa sunnah ini sama seperti dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Baik tata caranya, rukun-rukunnya, syaratnya sama dengan puasa wajib. Akan tetapi hanya waktunya jika puasa wajib dilakukan di bulan Ramadan. Akan tetapi jika puasa sunnah dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian kita masuk ke puasa sunnah yang pertama, yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal itu dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal.
puasa Syawal jumlahnya ada 6 hari. Jadi kita disunahkan berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 2. Adapun cara mengerjakannya itu boleh dikerjakan selama 6 hari berturut-turut. Misal tanggal 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 6 hari. Atau boleh juga dilaksanakan dengan cara selang-seling. Misalnya sehari puasa, sehari tidak. Misal tanggal 3 kita puasa, 4 tidak, nanti 5-nya berpuasa. Seperti itu sampai jumlah puasanya 6 hari. Itu boleh dilaksanakan. Kemudian niat dari puasa Syawal yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'in sunnatis syawali lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan puasa Syawal atau fadilah. Kenapa sih kita disuruh puasa Syawal? Keutamaannya apa? Terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Yang artinya dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawalin, kemudian dia melanjutkan dengan 6 hari berpuasa pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka pahala puasanya seperti 1 tahun. Jadi salah satu keutamaan atau fadilah yang diberikan Allah kepada kita apabila kita puasa 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya seperti kita berpuasa selama 1 tahun. Kemudian beranjak ke puasa selanjutnya, puasa sunnah yang kedua yaitu puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi penamaan ini juga diambil karena orang-orang yang sedang ibadah haji sedang melaksanakan ibadah wukuf di Padang Arafah. Maka kata-kata Arafah diambil untuk dijadikan nama sebagai puasa sunnah. Puasa sunnah ini disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji. Karena apa? Karena orang yang melakukan ibadah haji sedang wukuf atau melaksanakan ibadah wukuf. Nah, kita sebagai orang yang tidak haji disunahkan untuk berpuasa di hari itu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun niatnya yaitu nawaitu shauma Arafah sunnatalillahi ta'ala. Saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu keutamaan puasa Arafah. Pada hadis Nabi An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi Arafah yakfuru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Dari Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi termasuk salah satu fadilah atau hikmah kita berpuasa di hari Arafah, yaitu dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di tahun lalu dihapuskan oleh Allah, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti jika kita sudah puasa Arafah, setahun berikutnya kita semena-mena melakukan perbuatan dosa. Itu tidak dibenarkan. Kita tetap harus menjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian puasa Senin Kamis. Sesuai dengan namanya, Senin Kamis, puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Niat puasa di hari Kamis yaitu nawaitu shauma yaumal khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian jika di hari Senin tinggal kita ganti harinya saja.
Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun hikmah atau fadilah kita berpuasa di hari Kamis. Kenapa toh kita disuruh berpuasa atau disunahkan berpuasa di hari Senin dan Kamis? Itu sesuai dengan hadis Nabi, tu'radu a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa ahibbu an yu'radu amali wa anna shaimun. Artinya Rasulullah bersabda, ditempahkan atau dihadapkan pada Allah amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku dihadapkan kepada Allah dan aku berpuasa. Maksud dari hadis ini, jadi amal-amal kita itu dihadapkan atau disetorkan kepada Allah pada hari Kamis dan hari Senin dan Kamis. Dan di hari itu saat amal kita disetorkan, Rasulullah berpuasa di hari itu. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah juga disunahkan atau meniru Rasulullah untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kemudian dilanjutkan ke waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Jadi Allah menyuruh kita untuk berpuasa, juga ada waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Jadi kita tidak disuruh untuk disunahkan berpuasa terus, itu tidak baik. Tapi juga ada waktu-waktu yang kita diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama yaitu 2 hari raya, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kemudian hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini setelah Hari Raya Idul Adha. Kemudian hari yang diragukan, apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Maksudnya bagaimana hari yang diragukan itu berdepatan pada akhir di bulan Sya'ban. Jika di Indonesia biasanya di hari ini pemerintah menentukan awal bulan Ramadan. Menteri Agama melakukan ru'yatul hilal dan menghisap apakah besok sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, di hari-hari yang ragu sebelum ditetapkan oleh pemerintah, kita diharamkan berpuasa. Kemudian ada hikmah-hikmah berpuasa. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa dan mendorong seorang untuk rajin bersyukur. Karena apa? Berpuasa kita kan disuruh menahan untuk tidak makan, tidak minum. Tentu kita akan merasakan kelaparan. Nah, dari sini kita bisa merasakan bahwasanya kita tuh juga diberikan nikmat makan, nikmat kenyang. Karena biasanya untuk kita merasakan suatu kenikmatan, kita harus merasa kesusahan terlebih dahulu agar kita tersadar. Kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Karena dengan berpuasa kita juga setidaknya bisa merasakan penderitaan mereka yang tidak makan, kelaparan. Nah, dari itu kita timbul rasanya, oh ternyata seperti ini toh kelaparan. Maka dari itu kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dapat mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Jadi dusta atau perbuatan maksiat itu bisa membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Kemudian dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita. Jadi selama kurang lebih 11 bulan di luar bulan puasa, terutama organ-organ pencernaan kita selalu bekerja mencerna makanan-makanan. Yang namanya organ tubuh, jika terus dipaksa bekerja, maka akan melakukan sakit, merasakan sakit atau rusak. Maka dari itu kita juga harus mengistirahatkan organ-organ tubuh. Dengan apa caranya? Salah satunya dengan berpuasa. Sekian dan terima kasih. Sebenarnya ada banyak sekali puasa sunnah yang belum saya sebutkan, seperti contoh puasa di bulan Rajab, kemudian puasa di hari tanggal lahirnya, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah
memahami dan memperhatikan videonya. Jadi seperti itulah kira-kira puasa sunnah. Puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau mudahnya dari subuh sampai maghrib. Kemudian macam-macamnya, ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis. Itu adalah puasa-puasa yang sunnah. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Karena hadis Nabi mengatakan, al-insanu makanun nisyan wal khata'. Manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi jika saya salah, wajar dong, kan manusia. Undur makola walatang dur mangkola. Lihatlah apa yang saya katakan, tapi jangan lihatlah saya yang mengatakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.